Di dalam Islam, seorang muslim tidak hanya dituntut beribadah yang berkesinggungan langsung dengan Allah Azza wa Jalla, yakni sholat, puasa, dan ibadah haji, tetapi juga dituntut pada ibadah yang bersinggungan pada orang lain, seperti salah satunya adalah sedekah. Sedekah adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah lebih luas dari sekedar zakat maupun infak, karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta. Sedekah di dalam Islam memiliki banyak keutamaan. Setidaknya ada 10 keutamaan seorang jika mengeluarkan sedekah. Apa saja itu? Yang pertama, membawa keberkahan harta. Di setiap harinya kita mencari harta, namun kita tak pernah tahu apakah harta yang kita cari. Apa harta yang kita cari adalah harta yang diberkahi atau tidak. Nah, untuk itu, sebagai upaya agar harta kita menjadi harta yang berkah, salah satunya adalah dengan bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, harta tidak akan berkurang dengan sedekah, dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya. Hadis riwayat Muslim. 2. Penghapus dosa. Sebagai manusia tentunya kita tidak akan lepas dari dosa, baik dosa yang kita lakukan dengan sengaja maupun yang tidak sengaja. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ternyata dengan sedekah pun dosa bisa dihapuskan. Sedekah bisa menghapus dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, keutamaan dari sedekah yaitu dilipat gandakannya pahala. Siapa yang tidak mau pahala yang didapatkan kemudian dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti semua orang mau. Nah, apa tipsnya supaya pahala kita bisa bertambah? Ya, benar jemaah. Sedekah adalah jawabannya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hadid ayat 18 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, pinjaman yang baik niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Keutamaan yang keempat dari sedekah yaitu mendapatkan naungan di hari akhir. Kita sebagai umat Islam percaya hidup di dunia bukan akhir melainkan awalan. Karena setelah dunia pun ada hari di mana manusia dibangkitkan. Jika kita ingin di hari akhir nanti mendapatkan naungannya, maka yang harus dilakukan adalah sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang 7 jenis manusia yang mendapat naungan pada hari di mana ketika itu tidak ada naungan lain selain dari Allah, yaitu hari akhir. Salah satunya jenis manusia yang akan mendapatkan adalah seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya. Ia menyembunyikannya amalannya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. Sebagai hamba-hamba yang beriman, jemaah, sudah selayaknya keimanan itu dibuktikan, bukan hanya sebatas diyakini. Maka dengan bersedekah adalah salah satu jalan dari pembuktian keimanan tersebut. Dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Harits bin Asmi Al-Asy'ari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersuci adalah separuh dari keimanan. Ucapan Alhamdulillah akan memenuhi timbangan, Subhanallah walhamdulillah akan memenuhi raungan langit dan bumi. Salat adalah cahaya dan sedekah itu merupakan bukti. Hadis riwayat Muslim.
Keutamaan dari sedekah yang keenam, yaitu mampu mencegah maksiat dalam jual beli atau perdagangan. Jamaah, kita tahu bahwa dalam jual beli berbagai praktik kecurangan kerap kali terjadi, dan praktik kecurangan tersebut adalah bentuk kemaksiatan. Nah, dengan sedekah, maka itu bisa menjadi sarana untuk mencegah kemaksiatan dalam jual beli. Nabi SAW bersabda, "Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa keduanya hadir dalam jual beli, maka hiasilah jual beli kalian dengan sedekah." Hadis riwayat Tirmizi. Keutamaan selanjutnya yaitu yang ketujuh, tersedia pintu surga khusus bagi orang yang bersedekah. Inilah salah satu keistimewaan dari sedekah yang kita tuju, yang kita inginkan, bukan main-main. Dengan sedekah, Allah sudah siapkan bagi tempat di surga yang dihuni bagi orang-orang yang senang dan terbiasa bersedekah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, orang menyumbangkan dua harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga. "Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan." Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan sholat, ia akan dipanggil dari pintu sholat. Yang berasal dari kalangan mujahid, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah, akan dipanggil dari pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan yang ke-8, membebaskan dari siksa kubur dan api neraka. Sebagai wujud dari ketakutan kita kepada Allah adalah dengan kita takut kepada siksa kubur dan api neraka. Mungkin orang yang takut kepada Allah, namun ia tidak takut akan ancaman siksa di alam kubur dan siksa di neraka. Upaya kita untuk bisa bebas dari siksa kubur dan api neraka adalah dengan bersedekah. Nabi SAW bersabda, sedekah akan memadamkan api siksa di dalam kubur. Hadis riwayat Tabrani. Kemudian hadis yang kedua, dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, jauhilah api neraka walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimat thayyibah. Keutamaan yang selanjutnya yaitu ke-9, memberikan pahala yang terus berkembang. Keistimewaan lain dari sedekah adalah bahwa dengan sedekah pahala yang didapat akan terus berkembang. Ini sangat cocok untuk kita dijadikan investasi di masa yang akan datang. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menerima amalan sedekah dan mengambilnya dengan tangan kanannya. Lalu Allah mengembangkan pahalanya untuk salah seorang dari kalian, sebagaimana kalian mengembangkan seekor anak muda, sampai-sampai sedekah yang hanya sebiji bisa berkembang hingga sebesar gunung Uhud. Hadis riwayat Tirmizi. Jamaah, ini poin yang terakhir, yaitu keutamaan dari bersedekah. Yang ke-10 adalah akan mendatangkan kelapangan dada dan bahagia. Rasanya semua orang akan mengiyakan bahwa sering kan dalam hidup ini kita tidak mendapatkan kelapangan dalam hidup. Hidup kita merasa sempit dan cenderung gelisah, lagi jauh dari kebahagiaan. Nah, bisa jadi itu disebabkan karena kita kurang bersedekah. Sabda Nabi Muhammad SAW diriwayatkan hadis riwayat Bukhari, perumpamaan orang yang pelit dengan orang yang bersedekah seperti dua orang yang memiliki baju besi yang bila dipakai menutupi dada hingga selangkangannya. Orang yang bersedekah dikarenakan sedekahnya ia merasa bajunya lapang dan longgar di kulitnya, sampai-sampai ujung jarinya tidak terlihat.
dan baju besinya tidak meninggalkan bekas pada kulitnya. Sedangkan orang yang pelit, dikarenakan pelitnya ia merasa setiap lingkar baju besinya merekat erat di kulitnya. Ia berusaha melonggarkannya, namun tidak bisa. Jamaah, nah itulah 10 dari keutamaan bersedekah. Semoga dengan banyaknya keutamaan tersebut menjadikan kita semakin giat dan rajin dalam bersedekah. Amin. Allahumma